besar kasih-Mu padaku, sebagai anak domba Allah, hapus dosa dunia. Puji syukur, oh Yesus Tuhanku, ku junjung tinggi korban-Mu di atas kayu salib. Betapa besar kasih-Mu padaku, sebagai anak domba Allah, hapus dosa dunia. Puji syukur, oh Yesus Tuhanku, darah-Mu menetes atas hidupku, balas susu kehidupanku, sebagai jalan mendapat keselamatan. Menjunjung tinggi korban-Mu penebus. Menjunjung tinggi korban-Mu di atas kayu salib. Betapa besar kasih-Mu padaku, sebagai anak domba Allah, hapus dosa dunia. Puji syukur, oh Yesus Tuhanku, darah-Mu menetes atas hidupku, balas susu kehidupanku. Oh, sebagai jalan mendapat keselamatan. Menjunjung tinggi korban-Mu penebus. Darah-Mu menetes atas hidupku, balas susu kehidupanku. Sebagai jalan mendapat keselamatan. Menjunjung tinggi korban-Mu penebus. Sebagai jalan mendapat keselamatan. Menjunjung tinggi korban-Mu penebus. Menjunjung tinggi korban-Mu penebus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan pembelaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kesempatan ini Tuhan, kami bisa beribadah secara online Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mohon Engkau menyucikan, menguduskan kehidupan kami sebelum kami memulainya. Dan kami akan menghadapi perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan membersihkan setiap kehidupan kami, dan kuasa darah Yesus menyertai hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga perkataan adalah perkataan yang hidup, yang membangkitkan roh kami Tuhan, semangat kami, iman kami, dan pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mencuri firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami tolak dan kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua dalam tempat ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bicara ini nanti akan kita tutup dengan perjamuan kudus supaya kita makin mantap ya.
Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat ada beberapa yang berbahagia di sini. Luar biasa ini berbahagia, bukan karena kayanya atau pintarnya, tetapi justru ada sesuatu dilihat Tuhan dalam hidup mereka yang baik. Berbahagia. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 1. Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Ya, sini kita melihat ada beberapa orang yang berbahagia. Sungguh beruntung mereka berbahagia. Untuk itu nanti kita menandakan dan kita juga ingin berbahagia, bukan karena banyak uang dan lain-lain, tetapi karena pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita merasakan berbahagia ini. Supaya kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk segala kebaikannya. Dikatakan berbahagialah mereka orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini bukan miskin secara roh, secara jasmani, tapi miskin merasa tidak kurang dan sebagainya, sehingga dia ingin terus mencari kebenaran-kebenaran firman Allah. Di dalam ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan hibur. Duka cita ini bukan karena mengalami kemalangan, tetapi merasa firman Tuhan membuat dia diberkati Tuhan. Berbahagialah yang berduka cita, menyesali keadaannya sampai dia menangis, hingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Mereka sepertinya akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita baca dulu ayat 5 kembali. Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, orang yang lemah lembut, yang tidak emosional, tapi dapat merasakan penderitaan orang dalam hidupnya, sehingga dia prihatin dan sebagainya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di sini. Ayat 6. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya, orang yang lapar di sini bukan lapar nasi, lapar lain dan sebagainya, lapar firman Tuhan. Selalu haus akan firman Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dipuaskan Tuhan, merasa kurang firman Tuhan akan kebenaran, selalu mencari Tuhan, hadirat Tuhan. Haleluya. Di gereja kami ada selalu 2 pagi. Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan, jam 4 pagi sudah masuk di gereja. Karena merasa masih haus terus, masih kurang. Banyak kekurangan. Haleluya. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Ya, berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati artinya gampang melihat penderitaan orang lain sehingga dia berani menolong, berani campur tangan, berani berbuat sesuatu yang baik baginya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang dimaksud di situ salah satu, karena mereka akan beroleh kemurahan, murah hati, buka prihatin sama orang, tidak masa bodoh, tapi kita belajar memperhatikan. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan lewat dia. Suci hati, bersih, tidak ada noda, tidak ada simpan dosa, tapi hidup kebenaran, hidup firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang membawa damai itu suka damai. Ada orang tak suka damai, selalu mencari-cari kesalahan orang. Tak gampang jadi anaknya Tuhan, anak Allah. Tapi kalau kita melakukan ini semua, kita menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, kini sekarang kita melihat berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, orang yang teraniaya artinya tahu mau menderita karena kebenaran. Nomor 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan, bukan karena kesalahan sendiri. Karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena Bapakmu besar di surga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi dan sebelumnya. Renungkan firman ini sebagai renungan pagi hari ini bagi kita. Baca-baca di rumah ini. Baca firman Tuhan, baca kebenaran. Tidak cukup waktu menjelaskan ini semua secara mendetail. Tapi dengan membaca ini, merenungkan, ini akan saudara orang yang diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur kepadanya untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang sederhana akan kami meteraikan dengan perjamuan kudus. Untuk itu kami bersyukur kepadamu, berterima kasih. Pegang dengan tangan kanan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, dan ia serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kepadaku. Mari, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita minum dengan sukacita, dengan penuh penghormatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, dan kami terima korban-Mu ini, membawa kekuatan kesehatan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya minta Pendeta Yesaya berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, dan perjamuan kudus-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah setiap yang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan setiap kami dapat bagian Tuhan dalam hidup yang kekal bersama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah ikut bersama-sama dalam perjamuan kudus ini Tuhan, dengan berkat-berkat kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memampukan setiap kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, dan menyertai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan memberi damai sejahtera. Berkat ini disampaikan kepada saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kita. Haleluya, haleluya, haleluya.